Raudi Akmal, juga dari Pamong Kalon Tarnoto, Mas Eko Destriana, juga para hadirin yang terhormati. Pada kesempatan ini acaranya agak lain ya. Ini karena kerawan dari kabupaten. Nanti yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT, kemudian yang ketiga sambutan dari Mas Raudi Akmal, yang lainnya menyusul nanti ada sambutan Ketua Koperasi dan sebagainya, dan terakhir penutup. Marilah pada malam ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Sumonggo. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua kami aturkan kepada Bapak RT, kepada Mas Sutresno, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Matur panjenenganipun Mas Raudi Akmal, anggota DPRD Partai Amanat Nasional. Februari ini membuat Prostoyo seposo berangkat sambil menghormati Antromiyen semoga kita tansah ngaturaken ras puji lan syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala kangge mirahipun rahmatipun kita saged anggrawi undangan sebagai pengurus RT sebagai pengurus koperasi secara rutin tiap tanggal 10 untuk pertemuan warga dan buka koperasi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat dan para insya Allah teman-teman kita sedaya kan tansah dilakukan istiqomah maupun tentu bersemangat. Penyelamatan bahasa dimodal campur-campur, tapi tentang tamu tentang terhormat ini maka berarti. Sebelum malam berbeli, kita bicarakan sesuatu pada inti. Bahwa pada matu teman-teman panjenengan sedaya laporan kegiatan RT, kemudian kegiatan warga di Pulau ini secara 2 minggu yang lalu secara berturut-turut kita warga melanjutkan yaitu kegiatan pembuatan jalan tembus menurut jalan Sidosari, Sidoarjo dan Bangunsari. Itu juga berawal dari juga atas bantuan dari beliau, atas bantuan dari Bapak Ulu juga, Mas Eko, dilanjut dengan Pak Mas Raudi. Kemarin juga langsung dilanjutkan dengan gotong warga 2 hari secara full dan 1 hari secara lembur sampai jam 10 malam untuk pengecoran. Saya sebagai RT sangat mengaturkan, sangat terima kasih sekali dengan keikhlasan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah tansah paring ridho ingkang hormat. Amin. Laporan yang kedua yaitu mengenai kegiatan gotong royong tersebut. Ada juga kita masih melanjutkan yaitu untuk finishing belum, yaitu mencari urut serta cordon itu mungkin diagendakan setelah Idul Fitri, karena
juga akan menambah talut sebelah timur itu akan ditinggikan lagi. Itu nanti kita cari dana dulu persiapan. Yang kemarin juga sudah mengeluarkan dana juga. Itu alhamdulillah berkat uang dari warga Serat Jimpitan yang urusi Bapak Haryono, alhamdulillah itu kita bisa membangun ataupun nyicil-nyicil hal-hal yang sekiranya urgent, yaitu adalah uang dari Panjenengan sedaya yang secara rutin tiap malam mengambil jimpitan 500 rupiah. Juga satu minggu lalu pemasangan lampu di 3 titik, yaitu di depannya Bapak Samsuri di ini sebelah selatan rumah Mas Eko, 5 titik. Di 5 titik ya, 5 titik. Itu juga mengambil atau menggunakan uang Panjenengan sedaya, yaitu uang kampling, juga uang kas RT. Jadi kita gotong royong tidak melulu dengan tenaga, dengan otot, dengan uang 500 rupiah tiap malam, tiap ronda keliling itu juga sudah bisa untuk mengumpulkan kas warga. Lajeng salajengipun wonten ing Polri dinten Sabtu tanggal 4 nika kula dipun ayak ngawon resmake bentuk kelompok KWT, kelompok wanita tani juga sudah terbentuk, alhamdulillah. Anggotanipun di antara 20 ibu-ibu 20 lebih itu sudah sepakat untuk kelompok wanita tani nanti berlanjut dengan pelatihan pertanian. Nanti juga mohon pimpinanipun Pak Wododo ya. Amin. Dilaporkan juga posyandu remaja itu sudah berjalan kembali, yaitu 2 bulan sekali itu sudah rutin posyandu remaja, yang intinya adalah nanti adalah penyuluhan dan kesehatan juga untuk mengikis adanya kenakalan remaja ataupun kegiatan-kegiatan pemuda yang tidak bermanfaat nanti bisa dibahas di situ. Ini sudah berjalan kembali, yaitu 2 bulan sekali sangat bertemuan. Salah berikut pengumuman yang selanjutnya yaitu untuk kerja bakti bersih dalam kampung nanti tanggal 12 Maret, karena paginya kita dipadukan dengan sadranan, itu kita mengambil kerja bakti menyambut bulan suci Ramadan, yaitu bersih-bersih di gang kampung Sidoarjo. Itu waktunya pada asar. Itu yang Ketua RT yang sudah menyampaikan kata sambutan. Sebelum nanti ke Pak Raudi ya, itu bagi yang sudah menerima minuman dan lainnya yang sudah nanti dimohon untuk bisa minum dan makan lebih dahulu. Yang belum sambil menunggu, tidak diskorsing tapi sambil jalan karena untuk menghemat waktu. Antara berikut kami berikan kepada Bapak Raudi untuk menyampaikan kata sambutan. Dipersilakan sumonggo. Cek. Mana? Kelas berapa ini? Matur nuwun awit badanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kagem kita sedaya yang hormati Mas Ululu Kalurahan Bangun Kerto, Mas Eko Destriana. Oh, namanya pun bener ya Mas Eko. Eko Destriana ya Pak.
Kang Rasul Eko Destrianto, Pak. Nggih diwakili Mas Eko Ana. Kang hormati Bapak Dukuh ingkang mau sampun pamit iki wonten Bapak RT 06 sedaya Pak para sesepuh kakung Pak Putri niku wonten ibu-ibu nggih. Anggota koperasi yang hormati sedaya warga Padukuhan RT 06 Sidoharjo Kendal Bangunkerto Turi Mas Arif Hartanto, ini tokoh kami yang ada di Turi juga, dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat RT, sekaligus kami terundang dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau yang lain. Bapak-bapak, mas-mas dan mbak-mbak tadi ada. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas dapat diundang dalam agenda rapat RT 06. Ternyata rapat RT itu sangat teliti. Ini bapak-bapak bendahara ini hitung video tenanan gitu ya. Saya tanya Mas Eko naik sehari dari Cipitan itu bisa dapat berapa? Misalnya ini kita untuk 100.000 Mas Rodi. Wah luar biasa. Lalu seminggu pagi. Nah, jadi Malam 25. malam. Tapi ada yang ngambilnya 100 kurus malam satu. Oh, jadi variatif ya Bang, ya? Dari 25.000 sampai 100.000. Jadi dan saya tadi dapat info dari sekian RT di Kendal, RT 06 itu kalau data warga masih bagus banget Mas Rodi. Terus betul Bapak? Alhamdulillah. Nah, ketuanya baru. Belum dilantik. Nah, jadi Bapak, Mas, perkenalkan bagi yang belum kenal. Ini sambung kakak ingkang tepang nomor dereng nggih Bapak? Dereng nggih Pak nggih. Nama saya Alfi Akmal. Kebetulan saya wakilipun Panjenengan Sedaya dan DPRD Kabupaten Sleman, Pak. Sebagai anggota Komisi D. Komisi D itu apa Mas Rodi? Komisi D itu membawa bidang pendidikan. Pendidikan itu program anggaran terbesar di pemerintahan hari ini, Pak. Bukan pembangunan infrastruktur, bukan yang lain, tapi bagaimana kita bisa menyelenggarakan program pendidikan yang baik. Dan Kabupaten Sleman itu sekarang membawainya SMP ke bawah. Kalau dulu kan ada yang tahu SMA selama itu di Kabupaten Sleman dikira itu tanggung jawab Sleman. Ngoten nggih Pak nggih. Saat ini pun dirubah tanggung jawab pun. Kita membawai SMP, SD, TK, PAUD, baik formal dan non formal. Ada Pak guru di sini Pak? Banyak. Mantan guru nih ya. Mantan guru banyak juga ya. Jadi pensiunan guru. Jadi alhamdulillah kami berada di Komisi D yang hari ini sedang menggodok bagaimana warga di Kabupaten Sleman harus bisa sekolah yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Kita banyak sekali Pak ada program beasiswa S1. Nah, bagi panjenengan sedaya kang gadah putra wayah nembe kelas tunggal kali 3 SMA, saatnya untuk kita motivasi. Nanti pemerintah Kabupaten Sleman punya banyak cara bagaimana di dalam pembiayaan apabila panjenengan memiliki permasalahan tentang pembiayaan. Yang kedua, kami membawa bidang kesehatan Pak. Jadi kebetulan saya juga menjadi seorang tenaga medis, dokter Pak. Jadi ya nanti kalau ada pertanyaan tentang kesehatan juga insya Allah bisa saya jawab Pak. Jadi ini saya suaranya habis nih kalau nggak ada mic, saya nggak bisa ngomong Pak ini. Jadi sekarang niki sedaya bapak-bapak ingkang rawuh mriki sampun gadah BPJS utawi dereng. Cobi Pak, wonten sing ingkang dereng ngacung Pak, niki ajeng dicek nih kali Mas Januar niki Pak. Ini sekretariat. Nah, Pak sinten naminipun? Pak Supari. Saat ini betul KTP betul Pak? Di situ ada kartu KKM atau KKRM. Cobi Pak. Di ampu pemerintah itu gimana? Nah, gini.
Jadi sekarang Bapak, kami harus menyampaikan. Karena anak mati dari kerja BPJS bisa ke. Ya, nanti saya jawab ya Pak. Jadi hari ini banyak masyarakat kita yang ternyata tidak mengerti bahwa dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS dibiayai pemerintah. Kalau dulu yang namanya BPJS itu punya dan dapat kartu, untuk namanya pun KIS ya Pak, Kartu Indonesia Sehat. Nah saat ini pemerintah niku melalui BPJS boten cetak kartu Pak. Jadi Mas Rodi pakai KTP elektronik. Nah, terus panjenengan sedaya Pak sinten Pak Supari kalau bawa atau ingat nomor NIK-nya nanti kita cek Pak. Masuk program atau tidak? Betul ya Pak? Atau nanti perwakilan Pak RT ada namanya CIKA BPJS, CHIKA BPJS. Karena apa? Karena hari ini di Sleman itu 98,5% sampun didaftarkan kali Ibu Bupati menjadi peserta BPJS bantuan pemerintah. Nonton Pak. Tapi memang banyak yang kemarin ibarat ya Pak ya, dibiayai oleh pemerintah pusat, tapi dihapus. Nah, tapi kalau dihapus itu langsung diaktifasi melalui dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Nah, terus mau nonton kita kenan Mas Rodi, anak saya dan mantu belum dapat BPJS gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah dia bekerja di pabrik atau tidak Pak, di perusahaan atau tidak? Boten di usaha. Nah, Lele, pecel lele. Pecel lele. Nah ini harusnya nanti dicek dulu. Mungkin ya Pak ya, kita seorang bapak nanti ini belum punya BPJS. Tapi kalau nanti ada KTP, Pak RT, dicek dan KTP ini pun. Mau mlebet biaya BPJS ke pemerintah dereng. Kalau belum dan selama itu memang dari musyawarah RT merekomendasikan untuk masuk ke dalam bantuan pemerintah, itu sakit Pak. Cara ini pun report mungkin dibantu kalian Mas Eko. Mas Eko kalian Pak kami tua gitu Mas Eko. Kali Pak kami tua. Bu kami tua. Nah, jadi nanti bisa kita akan bantu. Dan sekarang pola asuransi BPJS dirubah Pak. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar jam kesda, nanti bilang betul Pak. Jam kesmas, jam persal, jam-jaman yang lain, jam suspek betul nih Pak. Nah saat ini sampun digantos BPJS Kesehatan. Nah, terus panjenengan itu saat ini kedah melalui rujukan berjenjang, melalui fasilitas kesehatan tingkat 1. Panjenengan Vaskes tunggalipun pundi Pak, atau tingkat ngertos mboten? Puskesmas Turi, dokter Dokter Wahyu, dan SWA, ngoten Pak. Jadi sistem kita sekarang mulai berjenjang. Dan juga pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya memeriksa, tetapi mencegah agar tidak sakit. Ngoten Pak. Apa yang dilakukan? Wonten posyandu. Termini wonten posyandu wonten Pak. Posyandu lansia wonten? Wonten, posyandu. Ada ya Pak ya? Ada berjalan setiap subuh. Aktif wonten Pak? Aktif setiap bulan sekali. Setiap 1 bulan sekali. Nah ini sebagai bagaimana kita melakukan screening penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Nah dan juga kita ada Germas Pak, Gerakan Masyarakat Sehat. Senam, jalan santai, olahraga bareng, itu diperlukan hari ini Pak. Untuk apa? Mencegah biar kita tidak kena penyakit kronis. Karena kan pun berjalan. sabun nih Pak. Nah, kalian nopo tiap bulan apa ya? Minggu pertama ada jamaah sehat dulu. Iya, jamaah sehat ya Pak. Kesehatan, periksa kesehatan. Tiap minggu pertama. Jadi ada Pak, nah ini memang menjadi salah satu concern kita bagaimana masyarakat bisa dicegah untuk tidak sakit. Atau gini Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, saya membawa juga di bidang sosial. Dan sosialnya apa Mas Robi? Bansos Pak, PKH, BIP, kemudian BLT dan semuanya ini berada di komisi kami secara pengawasan itu. Kalau penganggarannya macam-macam Pak, ada yang anggaran pusat, anggaran provinsi, kabupaten, kelurahan.
Tapi kami di sini membantu untuk apabila masyarakat ada keluhan masalah melalui kami. Dan yang lain sebagainya banyak sekali Pak. Nanti kalau saya menceritakan semua malah buatan situ rapat RT. Nah, jadi kalau di kelurahan saya seperti kami itu masyarakat kesejahteraan rakyat tentang masalah-masalah sosial, sanksi, kebudayaan. Dan mereka untuk kebudayaan buatan Bapak. Ada grup Keseniannya nopo Mas Arif? tek band. Tek band. Kayak kampling itu musik kampling. Oh, anu nggih. Kentongan nggih. Masih aktif mboten? Masih. Nah, monggo mungkin saged sareng-sareng dipun hidupkan kembali, syukur-syukur punya event yang bisa memanggil wisatawan yang ada. Nanti kami bisa membantu menjembatani program-program. Dan juga Bapak, Ibu, kami hadir, tidak lain tidak bukan. Ini juga sosialisasi terhadap pembangunan talut yang ada di RT 06 ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi kami dengan seluruh warga yang ada di Padukuhan Kendal mriki. Besar harapan kita bisa ke depan, bisa bersinergi terus Pak. Dan juga ketika kita mengenal anggota dewan yang ada, nanti akan memudahkan kita ke depan untuk membawa wilayah Padukuhan atau RT kita bersama. Di sini saya tidak kampanye ini sesuai Pak, tanggal 4 Februari 1 tahun lagi. 1 tahun lagi besok. Tapi kalau nanti saya mohon bantuan atau apapun, saya mohon nanti kita bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik dari Padukuhan Kendal RT 06 sini untuk Dr. Rabi Akmal. Siap nomor buatan Pak? Alhamdulillah. Ini saya yakin di sini penggerak-penggerak senior-senior kami yang ada ini berkomitmen untuk bagaimana kita bisa meneruskan program pembangunan yang ada di RT 06 ini. Saya terbuka Pak, nanti apabila ada usulan-usulan program apapun permasalahan, selama saya masih bisa jawab, saya akan bantu untuk menjawabnya. Itu terakhir Pak, ini saya mohon bantuannya, insya Allah benjang Pak Sri Purnomo, tepang boten Pak. Kebetulan beliau itu bapak saya Pak. Menjadi anak yang soleh itu anak yang membantu orang tuanya Pak ya. Tidak durhaka, tidak jadi malin kundang ya Pak. Insya Allah Pak Sri Purnomo ajeng-majeng dados wakil kita dan DPR tingkat pusat. DPR RI, saking Partai Amanat Nasional. Saya mohon bantuannya, kita dapat bersinergi bersama. Syukur-syukur, biasanya kabupaten ini mau direpok nih Mas Eko, biasanya loh Pak. Nanti provinsi mulai santai, pusat ini biasanya belum banget. Kalau kita punya cantolan di tingkat pusat, ya nanti program yang ada di pemerintah tingkat pusat akan kami bantu bagaimana kita bisa bagi dengan seluruh warga yang ada di sini. Betul nih Bapak Ibu. Paketannya pripun Pak? paketan. Provinsi ini pun. Mungkin diupdate nih Pak. Paketan. Oleh Presiden nih Pak paketan nih Pak. Jadi kalau kami berharap kita di sini di warga RT 06 kita menjadi pemilih yang cerdas Pak. Saya insya Allah apabila memang terpilih, saya akan bertanggung jawab untuk berkomitmen dapat komunikasi dengan warga yang ada. Sekarang cara komunikasi itu bukan berarti kita harus di WA telepon nih Pak. Saat ini wonten media sosial Pak. Panjenengan ada di Instagram, Facebook dan lain-lain. Ada keluhan apapun sampaikan ke kami Pak. Saya respon Pak nanti Pak. Jadi nanti kalau ada masalah apa WA. Kemarin di Padukuhan Bangun Sari. Yang Mas Anu, Mas Carek, Bangun Sari ini ada warga yang tidak punya jamban Pak. Jadi beliau ternyata masih gabung dengan tetangganya. Ini kami juga mencarikan solusi seperti apa. Yang penting sabar nunggu, betul nih Pak. Kan nunggu ini betul tahu. Jadi nanti kalau memang ada masalah-masalah yang ingin disampaikan, insya Allah kami siap untuk bersinergi bersama. Saya kira itu Bapak. Ini karena ada rapat RT, nanti saya izin untuk bisa pamit duluan. Tetapi sebelum itu, mungkin apakah ada pertanyaan, usulan atau sanesipun, nanti akan kami bantu menjawab Pak. Usulan. Bul. Cuman
Ini KKM ini loh Mas. Nggih, kartu Kemarin- miskin, Pak. Ya kemarin itu kan saya tuh kan tahun-tahun 2021 tuh dapat, terus 22 itu kan nggak dapat. Tahunnya Pak Dugo, Pak Agus tadi kan keteringsut tempatnya siapa. Nah terus kan saya pas anak saya itu lagi sekolah mau kelas 1 SMP, kan biasanya kan KKM dibutuhkan. Nah, terus kemarin itu kan tak cari-cari nggak ada, akhirnya ketemu sama Mbak Reni Anu, kami tua. ya Mbak Reni bilang, "Pak, kalau sekarang nggak bisa, paling tahun depan itu per Januari." Kemarin itu kan saya kakak saya itu tak kirim ke Pak Dugo, Pak Agus, tak suruh bantu buat kirim ke Mbak Reni itu. Tapi sekarang entah dapat atau enggak saya belum tahu Mas. Nggih, matur nuwun. Jadi KKM dibagi keperluanipun ngagem sekolah. Iya. Kelas pinten, Pak? Saat ini kelas tunggal. Setunggal SMP, SMA. SMP. Saniki SMP. Negeri napa swasta, Pak? Negeri. Insya Allah gratis, Pak, niku, Pak. Pasti gratis, Pak, itu, Pak. Nggih. Nggih. Gratis nggih. Dan terus KKM-nya merencana untuk Cuman kalau pegangan gitu, Pak. enggak, ya PKH kedepannya buat kalau SMA sudah enggak Mas, enggak laku buat. Nah, SMA nggak gratis, Pak, mungkin, Pak. Cuman kadang memang SMA itu sekarang dihandle pemerintah provinsi. Iya. Jadi kebijakannya kita juga masih belum update, Pak. Nanti kalau memang panjenengan bayar dan ada tagihan, tapi kalau jenengan boten saged bayar, mungkin saged kami bantu, Pak. Selama memang panjenengan bisa membuktikan untuk tidak kuat bayar. Ini ibarat untuk tagihan boten saged bayar, ngoten, Pak. Yang penting tetek atine, ngoten. Tapi selama untuk negeri saya kira masih ditolerir nggih Pak Guru nggih. Saya kira, saya yakin Pak, sekolah SMA nggih gratis. Tapi kan memang ada kadang nggih Pak nggih tumbas buku-buku hasil ujian, les-lesan, ngagem ekstrakurikuler, ngoten Pak, Cuman ekstrakurikuler. kemarin itu kan kalau bisa kan sekolah ya paling dekat lah dari rumah gitu Pak. Iya, Pak. Tapi kan kemarin terus nggak KKM udah nggak dapat kan, nggak jauh dikit, cuman nggak gitu Mas. Oh, nek kedahipun sakniki sekolah ngagem zonasi, Pak. Zonasi ini dekat enggak, Pak? Dari sini ke sekolahan itu kalau yang Bangkerto itu kurang berapa meter itu ke sini. Kalau tapi terus kemarin kan opernya itu ke Soko Tegal situ. Sekolah Tegal nih. Anu lapangan niku nggih. Itu cuma lah gede tuh Pak, tentu Pak sekolah Pak. Jadi kita juga anu Pak Guru ini mengembangkan fasilitas-fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di mutu pendidikan itu indikatornya banyak sekali. Ini fasilitas-fasilitas kita perbanyak Pak. Salah satunya tentang laboratorium komputer dan lain sebagainya. Insya Allah Pak, nanti kalau butuh SKM, butuh KKM, mungkin sakit ditembusi rumen ngagem SKM. Tapi memang terbitnya KKM setelah SK baru Pak. Tapi kalau menggunakan SKM tersebut, itu ibarat ada tagihan nggak bisa bayar, pakai SKM bisa Pak. Tapi kalau untuk kartu memang harus terdaftarkan. Nanti diupdate secara berkala, dikirim sampai pemerintah pusat sekarang Pak. Dan namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Betul nih Pak, Insya Allah nanti kami bantu Pak. Nek mau masuk SMA ada tagihan nanti ngomong Mas Arif Hartanto. Siap? Di. Yang besar Mas Aldi, kaitannya dengan BPJS ya. Tadi katanya BPJS itu sudah terupdate 98% di kabupaten. Nah sekarang yang dulu punya BPJS Mandiri, niki pripun? Apa tetep neruske Mandiri nih? Neng kepengen melu neng sing diganu pemerintah lewat PPI. Ah iya. Itu dos pundi jalan keluarnya yang sudah punya Mandiri. Sampun, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Pak Hanafi. Pak Hanafi. Iya, Pak Hanafi. Oh, tentu Pak.
Kalih mulih mun mboten napa-napa. Lajengaken Pak Guru nami wau. Nggih. Kan sampeyan mandiri sanipun dibebaskan itu dia di pedot mas mboten nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Jawab Pak niku Pak. Ben ayem nggih Pak nggih pikire nggih. Nggih mandiri sanipun dibebaskan. Nggih, siap. Monggo. Dulu kan saya punya BPSDS Mandiri. Di pendak bulan kan Pendak bulan. sering di tagih Tagih. dan suwe mboten bayar kan. Tapi kalau sekarang pun mboten tagihan ini apa bisa di cover sama yang apa tadi dari kabupaten. Nggih, siap. Pak, ini Pak. Nggih. Suku saya itu kan dulu BPJS-nya BPJS Mandiri. Nggih. Terus saya pernah ke dinas sosial. Nggih. Di dinas kan bilangnya besok bisa dengan sendirinya nanti BPJS Mandiri itu bisa hilang dengan sendirinya. Tapi sampai sekarang kok suruh nunggu berapa tahun ya nggak nyampe setahun. Sekarang sudah bertahun-tahun tapi BPJS-nya Mandiri kok nggak keluar ya Pak ya. Bapak ibunya BPJS apa Pak? Kalau yang ibunya BPJS dari pemerintah, Nggih. tapi bapaknya mungkin Mandiri. Sami Pak, satu kakak itu sama Pak. Jadi nanti saya jawab sekalian Pak. Ada lagi Pak, ini yang pertama ini saya menegaskan bahwa saya bukan sales BPJS ya Pak. Ya. Tapi saya insya Allah bisa membantu menjawab permasalahan tentang BPJS Pak. Karena BPJS itu kalau sekarang perusahaan negara. Jadi, tapi kami insya Allah akan membantu menjembatani karena itu adalah sistem yang digunakan. Ada lagi Pak, mungkin selain BPJS, Nggih, Pak. Pak Sinten Pak Pak Martono. Saya punya askes, dulu yang saya rusak BPJS. Apakah ini bisa langsung ke kantor? Nggih, siap. Nggih, langsung kula jawab Pak nggih. Nggih. Matur nuwun. Wonten meneh Pak? Sanesipun BPJS? Pengecekan BPJS Nggih. yang melalui KTP yang belum terdaftar itu bisa lewat aplikasi online atau Nggih, siap. Ini saya jawab langsung Pak, pertanyaan semuanya ini tentang BPJS. Satu, dari Pak Guru Pak Hanafi. Tadi tentang Mas Raudi, saya punya BPJS Mandiri. Tapi karena banyak yang masuk BPJS pemerintah, aku iren kan gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya satu Pak, masyarakat yang masuk ke dalam bantuan pemerintah itu ada kriterianya. Ada, ini saya sebutkan Pak kriterianya, boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Satu, mereka masyarakat miskin, rentan miskin atau mendadak miskin. Apa Mas Rodi mendadak miskin? Contoh mendadak miskin, tahun 2019 saya punya bisnis. Tapi karena COVID dia tidak punya duit, tidak bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Maka jatuhlah menjadi keluarga yang miskin, tidak tercatat di dalam kartu miskin. Untuk ya Pak G? Atau mungkin dia bekerja di pabrik A, tetapi terkena PHK di tahun 2021 karena COVID, masuk kategori mendadak miskin. Syaratnya Mas Rodi, saya butuh surat PHK-nya, nanti dibawa ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman. Saged niku Pak. Saya mlebet sinten sedaya anggota keluarganipun Pak. Nek panjenengan gadah anggota keluarganya 6 ya semuanya 6 itu gratis karena kita nggak bisa mecah-mecah. Jadi ketika ada satu kakak tadi disebutkan ada anaknya mandiri, ibunya pemerintah itu nggak mungkin Pak. Itu harus diupdate dulu kakaknya jadi kakak elektronik, sampun elektronik dereng Pak. Sampun, tapi kakaknya tersedia. Jadi kan yang suaminya itu, bapaknya itu kan kakaknya sama. Berarti dereng update ya? Jadi kan kakaknya belum jadi satu Pak. Kakaknya dereng dados tunggal. Nah itu harus dijadikan satu dulu Pak. Nanti dijadikan satu, nanti nomor kakak keluarga tersebut Pak RT diusulkan menjadi penerima bantuan karena ibunya masuk komponen tersebut. Gitu ya Pak RT ya. Nah, bisa Pak Mas? Mas Mahmud ini termasuk aktif BPJS-nya bantuan dari pemerintah. Mang boten ngertos to Pak. Ah niku. Cok takon ya. Kesini Pak. KTP. KTP Pak. Bisa dicek. Bisa Pak, nanti kita cekkan Pak. Nah, kemudian
Tadi miskin tetap miskin, tidak miskin dibagi. Atau satu lagi, masyarakat dengan pengabdian kepada bangsa dan negara. Apa kuwi Mas Rodi? Dados pengurus RT, pengurus RW, pengurus padukuhan, jaga warga, kader kesehatan, kader linmas, kader apa Mas bencana lan sanesipun niku saged Karang Taruna, bisa marbot masjid. Yang penting ada SK takmir masjid. Kalau di Kendal sini apa Mas? Atakwa, tanda tangan ketua takmir cap dikumpulkan, ada nama panjenengan, serahkan nomor KK lengkap beserta nama-namanya, nanti bisa masuk. Nah posisinya aku BPJS Mandiri. Pertanyaan saya begini Pak, satu jenengan tegel apa mboten niku dipindah ke pemerintah ibarat ya Pak ya. Nek tegel mboten napa-napa mengke saged dipindah kagem bantuan melalui pengabdian bangsa dan negara Pak. Jadi nanti syaratnya tadi Pak Hanafi masuk ke dalam komponen yang mana? Saya yakin panjenengan mlebet komponen yang mana Pak kira-kira? Saya Oh sudah. Saya tanyakan yang lain. Oke, saya kira ada yang tanya Pak. Jadi kalau memang Mandiri mau update ke bantuan pemerintah saged selama punya kategori tadi ya Pak ya. Jadi kemudian tadi ada pertanyaan, Mas Raudi Askes, saya sudah masuk ke BPJS belum? Otomatis sampun Bapak, otomatis sampun. Tapi memang ada bagusnya panjenengan untuk kontrol juga ke puskesmas untuk memastikan kepesertaannya. Bagi lansia kan tidak sama seperti kita yang bisa pakai HP ya Pak ya. Jadi BPJS sekarang menganjurkan setiap 6 bulan sekali mendatangi fasilitas tingkat 1. Untuk apa panjenengan niku saged kok ten puskesmas Nansi mawon. Bu aku ameh tensi ku piro? Kok tumben Pak nggih kalian dokter Rabi di tensi 6 sasi pisan nonton tulungan. Nah, karena apa? Karena kita biar tahu status BPJS kita masih aktif atau tidak. Tetapi Bapak, saya meluruskan kan isu di masyarakat itu begini, wah nek BPJS atau bingo, gue dihapus karo BPJS. Di nonaktifkan kami BPJS itu nih Pak niku mboten Pak. Tapi karena kita mungkin kena cleansing datanya dihapus. Niki Pak sinten Pak? Pak Sukardi. Niki ternyata sudah masuk dari pemerintah. Ini kudu digunakan gimana iki? Iki kedah. Coba lihat mana. Enggak perlu ini kedah tiap bulan diperiksa kan nomor buat aja. Belum pernah bayar. Belum bayar. Jangan pekerja dibayari pemerintah, dibayari kantor. Sebelumnya. Tapi daftar pernah? Daftar pernah, tapi dulu pernah ditagih terus. Apa surat itu? Ini saya sama pertanyaannya jawab ya Pak ya. Satu, sekarang banyak sekali masyarakat di Kabupaten Sleman yang punya BPJS Mandiri dan belum membayar. Kalau di total jumlahnya berapa di Sak Sleman? 90 miliar Pak tagihan itu. Sak Sleman nih Pak, saya sudah wis debat-debat kali BPJS iki kok jenengan tagihan wis bulan gitu. Awak gone Mas Rafi itu sing belum bayar katanya gitu Pak. Nah, terus kemudian saya tanyakan, bisa tidak tagihan tersebut dihapuskan? Pertanyaan saya cukup bagus untuk masyarakat. Bisa tidak tagihan itu dihapuskan? Dijawab. Sampai hari ini saya nggak bisa jawab Mas Rodi. Tetapi bagi masyarakat yang punya tunggakan, tetapi mau mengaktifkan itu bisa. Jadi istilahnya panjenengan punya tunggakan 1 juta ya Pak ya untuk BPJS. Saya nggak bisa Pak membayari tunggakan itu. Karena apa? Karena tidak ada payung hukumnya. Dan nanti kalau membayar itu malah saya salah. Kita nggak bisa ketemu di sini nanti Pak. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya kalau memang panjenengan masuk ke dalam kriteria yang saya sebutkan tadi, miskin, rentan miskin, mendadak miskin atau pengabdian, nanti diusulkan bisa melalui program bantuan pemerintah. Bisa aktif Mas Rodi, insya Allah bisa. Tapi butuh kita kepal, dicek dulu gitu Mas. Jadi Mas panjenengan mlebet kategori tersebut atau tidak. Nanti itu harus ada lampirannya ke kita ben nanti awal Mas. Ini contoh kasus-kasus. Kalau yang belum aktif mau daftar bisa. Tapi kalau yang kondisi-kondisi seperti ini harus mendapatkan perhatian dari kami. Dan bisa kawal teman-teman. Ini menjawab juga pertanyaannya Pak
Pak Kardi. Tadi katanya sebelumnya mandiri ya Pak ya, terus punya tagihan. Ya. Jadi merasa punya tagihan tuh Pak? Punya. Nah, tetapi sekarang BPJS aktif tuh Pak? Aktif. Panjenengan BPJS pun aktif. Jadi case-nya sama. Tapi kami belum bisa untuk menghapus tagihan tersebut. Saya ingin menghapus tagihan BPJS itu oleh Pak Presiden Pak. Karena mungkin saya yakin triliunan juga itu yang nunggak di Indonesia hari ini itu Pak. Itu. Kemudian apa lagi yang belum bisa ada enggak? Sampun sedaya nggih. Bapak sampun nggih. Jadi kalau matur nek nggih mandiri pun sakniki dibasken jeng-jeng pedhot mboten. Oh, mboten Pak. Insyaallah mboten. Program ini menjadi program yang selama memang masih ada BPJS ya Pak ya, saya nggak mau memastikan. Dan selama masih Bupatinya Bu Kustini gitu ya, kita bersama-sama ya, kita masih bersama-sama memaksimalkan data yang ada untuk tetap di cover biaya saking pemerintah Kabupaten Sleman. Nonton Pak. Nah ini mau misalnya punya tagihan 5 bulan misalnya ya. Yang tunggakan 5 bulan itu selebihnya dibayari pemerintah. Yang 5 bulan itu statusnya tesih wonten tagihanipun Pak. Oh, tapi panjenengan tesih hutang. Nggih. Tapi nek wong mboten nek hangre jenengan tetek atine ra nggo bayar nggih tetep aktif Pak. Nah, terus kalau saya ngasih saran nek jenengan tegel ya ora usah dibayar ra apa gitu. Yang belum pernah bayar kayak saya Mas. Nggih. Yang belum pernah bayar BPJS. Nanti masuk kartu coba KTP. Nanti cek status ketagihan dulu Mas. Beliau cek status tagihan. Yang ini. Nah, Mas ya. Nanti kita cek Pak ada tagihannya tidak. Jadi Pak, nanti kan ada kader BPJS yang muter juga ya kadang ya. Datang ke rumah ngasih tagihan. Ya solusinya kalau memang panjenengan merasa sudah aktif, tidak ada salahnya untuk dibayar selagi panjenengan mampu. BPJS pun juga bisa dicicil Pak, panjenengan wonten 1.000 sih dibayar 1.000 sih saged. Saya penting kan ngomong Bu, aku ki wis entuk program pemerintah. Aku tak nyicil semampu. Sik sekolah 5 saksi, tak cicil sesaksi selama 5 bulan. Kan itu bisa juga Pak. Tapi setidaknya panjenengan aman. Saat ini BPJS sampun dibiayai kan oleh pemerintah. Betul nggih Pak iki? Wonten mulai Pak. Niki pelayanan puskesmas saya nopo mboten Pak? Kadernya ini. Kader khusus Mas. Iya. Putih. Biasanya ya tekan. Oh, Mbak. Mas mawon. Ya, ada tunggaan. Mas tunggaan Mas ini Mas dengan tunggakannya 647.000. Sepele. Kecil. Sedikit Ya saran alhamdulillah situ maju. Aneh. Enggak, masalahnya tagihan itu 4 juta gitu loh. 400, 647. Oh, per jiwa Mas itu Mas. Jadi satu kakak berapa jiwa? 4. Nah iya. Tapi saya solusinya kayak gini, masuk PBI aja Mas. Masukkan PBI dulu. Nanti dengan memang mampu ada anggaran untuk itu. Enggak, dulu itu pas pengasuhan enggak di ACC, tahu-tahu dapat tagihan itu pas daftar. Iya. Enggak apa? Enggak ada konfirmasi ya. Dari konfirmasi tahu-tahu dapat tagihan gitu loh. Ya itu. Insya Allah Pak, nanti kalau mau diusulkan, jangan masuk kategori pengabdian ada nggak Pak? Terus saya kan pengurus masjid Pak. Wah, kuwi berat. Ini penting loh Pak, dari pengurus masjid rakyat melu yang tulisan ini Pak. Ya kayak gini butuh diintervensi Mas memang. Karena kasihan juga kalau nggak punya BPJS. Siapa tahu jadi ke masjid terus. Jadi saya ngandani. Gitu. Wonten boleh Bapak? Ada mungkin usulan Terakhir. Di Pak Anadi. BPJS. Tadi kan Pak Kaki bisa dicek. Mas siapa tadi bisa dicek. Nah mungkin yang lainnya itu pada malu. Nanti tidak sampai yang mundur. Iya. Apa? Ini saya share nomor BPJS ya Pak. Ada namanya Cika BPJS, CHIKA BPJS atau yang Sleman Sakti Mas. Oh ya, nomor Sleman Sakti. Nomor Sleman Sakti. Iya.
Nanti kita share ke Mas Mahmud gimana sakit diakses melalui WA Pak nih Pak. Ini tinggal nomor 340412 sekian sama tanggal lahir. Bisa. Tagihan ngecek sakit. Mungkin yang lainnya nanti kepengen loh. Sekarang malu ah. Tapi saya mendoakan bapak-bapak semua semoga dalam keadaan sehat. Amin. Jadi kalau memang lagi mongso pancaroba ini ya kita ada baiknya untuk istirahat yang cukup Pak. Saya ini suaranya habis, berarti kurang cukup berarti. Saya kira itu bapak-bapak. Nambah satu Mas, Ya. kemarin dari Takmir itu mau derek ngajukan untuk masjid Pak Pinggih, pembangunan ya, masjid nanti insya Allah minggu depan kita soal ke proposalnya yang Masjid Selatan ini ya? Iya ini sini. Subuh motoran itu Iya. Mas Gunawan. Mas Andi Genyot. Andi Genyot ini kamu sini tadi? Iya. Ini bapaknya Kak Zaki kan. Oh, bapaknya Mas Andi Genyot. Enggak diampun pemerintah. Mana namanya? Panas. Bayu. Ya ya. Insya Allah Pak, nanti kita tidak lanjuti Pak Nabi. Nanti syukur-syukur apa program pembangunannya, nanti kita undang Pak Suporno lagi boleh Pak, biar lebih mantap. Sekarang Talu bloknya. monggo sakit lah dimun Mas Eko direncanakan, saya yakin kita bisa bersama-sama berkembang di sini nanti. Amin. Alhamdulillah Pak, dusun dikit dan tiap bulan ada pemeriksaan kesehatan. Wonten nggih Pak. Tapi iya tuh dokternya itu Pak, dokter yang tukang mereka kesehatan. Bukan dokter tapi ya tim tiap bulan itu. NC Pak nggih. NC cek asam urat. Ya. Ya gede sini rutin tiap bulan. Jenengan sehat sedaya. Ya. Sehat sedaya mboten jenengan? Mau insyaallah. Insyaallah nggih. Ya saya kira itu, Bapak ada lagi? Cukup? Pas ya. Terus RT-nan toh Pak niki mungkin. Nggih. Saya kagak minggu komen tagihan itu yang data udah Per jiwa Pak tadi Pak. Per jiwa ternyata 647 per jiwa. Ya, per bulan tuh bayarnya. Per bulan nggih. Jangan merasa sudah aktif sejak kapan? Lah wis lama banget. Sawerna nggih. Lah nggih. Ya pun alhamdulillah disyukuri nek Udah. Cuma itu kan berarti nggak masalah Mas. Mungkin sama BPJS. Cuma itu kan ngerti Pak gedung ngono lah ya mending rasa berobat. Berarti harapannya mau coba harapannya sama. Oh mandiri. Enggak, saya solusinya nanti dimasukkan ke PPI yang dari pemerintah tadi Pak. Itu bisa. Jadi kan 6 bulan toh. Itu bisa nutup itu. Ya sing tahun kepungkur. Oke gitu, terima kasih Bapak, Mas semua. Saya berdoakan semoga kita dapat bertemu dengan waktu dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu dengan besok bulan suci Ramadan. Nah ini kita tinggal 2 minggu lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah besok Ramadannya kita bareng Pak awalnya. Tapi katanya itu Idul Fitrinya beda katanya. Tapi milih sing awal, rampung sing cepet milih sing keri nek ono Pokok Islam. rampungnya sing awal. Jadi Pak, ngapunten menawi Kang sampun sing derek ada BPJS disampun mandiri ini badhe ngecek itu saged langsung kantor BPJS napa langsung Oleh Pak Mahmud nih ngomong Mungkin nunggu Pak Mahmud gitu. Mungkin kira ngajari Mas Mahmud. Tapi begini Bahkan mungkin konsultasi di rumah Mas Mahmud. Tapi bisa juga nanti datang ke puskesmas untuk ngecek. Kita muter ke puskesmas Pak. Sekarang PU puskesmas harus bisa jawab pertanyaan masyarakat ini tadi. Jadi jangan sampai puskesmas sudah tidak bisa menjawab gitu. Saya muter nih baru sampai Tempel, nanti Turi, nanti Sleman, nanti dan lain-lain. Saya kira itu, semoga kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan dan kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak langsung pamit Pak, ini karena mau agenda selanjutnya. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih kepada Mas. Terima kasih. Dan pesannya tadi untuk Pak Sri Purnomo menjaga DPR di pusat, semoga berhasil. Masyarakat sini mungkin ya tetap sinergi sama Mas Raudi sama
Pak Sri Purnomo juga Amin, matur nuwun. teringat seperti itu. Nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Saya tak lajengan niki. Kalau mau mundur atau tempat tugas lain